menginterpretasikan wacana dengan cara mencari konteks yang melingkupi wacana itu. Konteks yang dimaksud adalah wilayah, area, lokal, setting, atau tempat wacana itu berada. Selanjutnya yaitu analisis wacana dengan metode distribusional. Metode distribusional adalah metode yang digunakan untuk tujuan-tujuan analisis struktur wacana secara internal. Dalam metode distribusional terdapat dua teknik yang digunakan untuk menganalisis suatu wacana. Teknik tersebut yaitu teknik permutasi dan teknik substitusi. Teknik permutasi ialah teknik yang digunakan untuk menguji antara lain kesejajaran atau kelancaran makna dalam rangkaian kalimat. Berikutnya, menguji ketegasan letak suatu unsur dalam susunan beruntun. Menurut Sudaryanto dalam Mulyana tahun 2005, pembaliknya ialah dengan memindahkan wujud satuan lingual sebagai satuan keseluruhan. Contoh, yang pertama, Bu Guru juara itu berasal dari Yogyakarta. Maaf, tadi ada gangguan suara. Contohnya yang pertama yaitu Bu Guru yang juara itu berasal dari Yogyakarta, tinggal di Desa Catuharjo, Sleman. Bila susunan kalimat itu dibalik, maka akan menjadi A. Tinggal di Desa Catuharjo, Sleman. B. Guru yang jadi juara itu berasal dari Yogyakarta. C. Bu Guru yang jadi juara itu berasal dari Yogyakarta. Bu Guru yang jadi juara itu tinggal di Desa Catuharjo, Sleman. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang teknik substitusi. Teknik substitusi atau teknik ganti adalah teknik analisis kalimat atau rangkaian kalimat dengan cara mengganti bagian atau unsur kalimat tertentu dengan unsur lain di luar kalimat yang bersangkutan. Contohnya yaitu majalah Jaka Lodang menerima sumbangan tulisan dan gambar dari para pembaca. Redaksi berhak mengubah tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah isi tulisan tersebut. Selanjutnya, majalah Kartini menerima sumbangan tulisan dari para pembaca. Redaksi berhak mengubah tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah isi tulisan tersebut. Contohnya demikian tadi atau demikian itu. Redaksi berhak mengubah tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah isi tulisan demikian. Selanjutnya yaitu redaksi berhak mengubah tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah isi tulisan tadi. Sekian penjelasan dari saya serahkan kepada rekan saya, Meriska selaku moderator. Baik, terima kasih kepada teman Mita. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Pada teman-teman saya persilakan. Bertanya moderator. Izin bertanya moderator. Baik, Bu, silakan. Saya Pak. Oke. Ya, baik, saya izin bertanya moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Rizky Indriani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Lampung. Tadi sudah dijelaskan dengan Mita bahwa menurut Purbani 2012, terdapat 3 contoh analisis wacana dengan pendekatan, yaitu pendekatan epitisme, empirisme, positivisme, yang kedua pendekatan fenomenologi, dan yang terakhir adalah pendekatan post-strukturalisme. Mohon dijelaskan apa maksud dari ketiga pendekatan yang sudah disebutkan Mita tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman yang sudah bertanya. Langsung saja saya menjawab dari pertanyaan yang telah diberikan.
Jadi yang pertama yaitu pendekatan epitisme, empirisme, dan positif mengandung pengertian bahwa bahasa adalah media komunikasi belaka. Bahasa dipandang hanya sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan, untuk mengekspresikan rasa cinta dan seni, untuk melakukan persuasi-persuasi, serta wahana untuk menyampaikan dan melestarikan kearifan serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu komunitas. Untuk yang pendekatan fenomenologi, fenomenologi memandang bahasa tidak secara steril atau terpilah dari subjek atau penuturnya. Pendekatan ini mengandung perspektif bahwa subjek dianggap memiliki intensi-intensi yang mempengaruhi bahasa atau wacana yang dibuatnya. Sedangkan kalau pendekatan yang strukturalisme itu memandang bahwa bahasa bukan semata sebagai medium ekspresi, tetapi sebagai medium untuk melakukan dominasi dan menyebarkan kekuasaan. Apakah teman yang bertanya tadi bisa menerima atau masih kurang paham? Ya Kak, terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Yusnia izin bertanya, Mbak. Yusnia izin bertanya. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusnia Trimulyani dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Lampung. Dari penjabaran yang sudah disampaikan oleh pemateri, bahwasannya ada poin teknik dibagi menjadi dua, yaitu teknik permutasi dan teknik substitusi. Nah, teknik permutasi ditekankan pada kalimatnya dibalik. Kemudian teknik yang substitusi, kalimatnya diganti. Nah, dari keduanya, apakah perbedaan yang menekankan akan keduanya seperti itu? Nah, apabila ada, silakan berikan contohnya kecuali dari yang sudah dipaparkan, karena saya sedikit belum paham begitu dari kedua teknik ini, seperti itu. Ya, untuk penjelasan lebih dalam untuk teman-teman semua yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan. Kami minta waktu sekitar 5 menit untuk menyusun jawabannya. Sambil kami mencari jawaban, mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab, kami persilakan. Oke, baik. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang telah diberikan. Sebelum memberikan jawaban, saya akan mencoba untuk menjelaskan ulang mengenai teknik permutasi dan teknik substitusi. Baik, jadi teknik permutasi adalah teknik yang digunakan untuk menguji kesejajaran atau kelancaran makna serta menguji ketegasan letak suatu unsur dalam susunan beruntun. Atau teknik ini sering disebut sebagai teknik balik. Nah, contohnya yaitu Bu Guru yang juara itu berasal dari Yogyakarta, tinggal di Desa Caturharjo, Sleman.
Bila susunan kalimat itu dibalik, maka akan menjadi tinggal di desa Catu Harjo Sleman dan Bu Guru yang jadi juara itu berasal dari Yogyakarta. Susunan kalimat hasil pembalik tersebut dapat kita lihat dengan jelas bahwa kedua contoh tersebut maknanya tidak jelas dan informasinya. Maka melalui pendekatan teknik permutasi ini, maka dapat diruntut adanya bagian kalimat yang hilang, yaitu pada bagian yang A, yaitu subjeknya yang hilang. Subjeknya yaitu Bu Guru yang jadi juara itu, yang tertulis pada bagian B. Seharusnya tautan kalimat yang benar yaitu pada bagian yang C, yaitu Bu Guru yang jadi juara itu berasal dari Yogyakarta. Bu Guru yang jadi juara itu tinggal di desa Catu Harjo Sleman. Meskipun pada bagian yang C ini terdapat pendobelan, tapi melalui teknik permutasi ini atau teknik balik ini dapat membuat susunan kalimat itu menjadi jadi nyambung atau koherensi. Kalau untuk yang teknik substitusi atau teknik ganti, itu contohnya seperti berikut. Majalah Jakalodang menerima sumbangan tulisan dan gambar dari para pembaca. Redaksi berhak mengubah tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah isi tulisan tersebut. Nah, karena teknik substitusi ini adalah teknik ganti, maka tulisan yang kalimat terakhir yaitu kata tersebut itu bisa diganti dengan kata lain, yaitu seperti kata demikian, kata tadi, di sana, demikian tadi, dan lain sebagainya. Namun, ada beberapa kata yang tidak bisa kita ganti sembarangan atau tidak kita ganti begitu saja. Contohnya seperti kata demikian tadi, itu, dan sebagainya. Misalnya ini, majalah Kartini menerima sumbangan tulisan dari para pembaca. Redaksi berhak mengubah tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah isi tulisan demikian tadi. Nah, kata demikian tadi itu membuat tulisan yang tadi itu menjadi tidak nyambung. Sehingga ketika kita ingin mengganti suatu kata itu, kita harus melihat unsur sebelumnya terlebih dahulu. Apakah cocok atau tidak jika diganti. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apakah masih ada sedikit yang belum paham? Atau masih butuh contoh lain? Intinya teknik balik itu dia bertujuan untuk membuat suatu kalimat yang tidak koheren menjadi koherensi begitu. Suatu kalimat yang tidak pokoknya susunan kalimat yang sebelumnya tidak koherensi menjadi koherensi. Kalau untuk yang teknik substitusi, teknik ganti itu untuk mengganti kalimat-kalimat lain, namun kita harus melihat unsur sebelumnya. Apakah cocok atau tidak. Intinya itu. Apakah masih butuh contoh lain atau pas? Iya, Kak, adakah tekniknya supaya kita dalam membuat substitusi atau kata ganti itu dengan tepat seperti itu? Ya mungkin dari yang contoh itu sudah teman-teman yang paham. Kalau misalnya dikasih contoh yang lain gitu, belum tentu bisa dengan sama seperti itu. Kunci dari keduanya itu seperti apa begitu, Kak? Dengan mudah. Supaya bisa menentukan mana yang teknik permutasi dan mana yang teknik substitusi. Kuncinya itu kita pahami betul teksnya, wacananya. Kalau wacananya bersifat ini ambigu seperti tadi yang contoh teknik permutasi ini, kita bisa membaliknya sesuai teknik yang ada, yaitu dari pengertian teknik permutasi. Sedangkan kalau substitusi kita melihat unsur sebelumnya. Apakah ketika kita ganti itu cocok atau tidak. Jadi intinya pada teknik permutasi itu kalimat yang aktif dipasifkan seperti itu ya, Kak ya?
Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya moderator. Ya, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Alvina Susanti dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Ingin bertanya kepada pemateri hari ini tadi Kak Mita telah menjelaskan mengenai prinsip-prinsip analisis wacana, itu ada 2, prinsip analogi dan prinsip penafsiran lokal. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah contoh penerapan prinsip analogi dalam menganalisis wacana itu yang seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kami minta waktu sebentar untuk mengumpulkan jawaban. Menjawab, Kak, saya boleh bantu menjawab? Ya, kepada teman Mita dipersilakan. Sebentar ya, saya mau keluar ruangan dulu. Sebentar. Ya, baiklah. Saya jika ingin tanya terkait prinsip analogi, itu contohnya seperti apa gitu kan? Contoh atau prinsip analogi itu salah satu kriterianya adalah mampu menjelaskan gejala bahasa yang terbukti berserakan di sekitar kita. Ketika analisis gramatikal, kalimat tidak mampu lagi menjelaskan suatu tuturan berbahasa Jawa, misalkan. Maka disinilah dibutuhkan prinsip analogi untuk menjelaskan makna penduduk kita. Jadi wajar pemulung mencari barang-barang tersebut di lingkungan sekitar kita. Namun demikian, banyak juga masyarakat kampung yang tidak mendaki wilayah mereka dimasuki pemulung. Mengapa? Di masyarakat telah beredar cerita yang entah kebenarannya, bahwa sebagian terkadang berprofesi ganda, yaitu di samping itu pemulung mengambil barang bekas. Pemulung juga mengambil barang yang masih dipakai oleh penduduk. Nah, jadi prinsip analogi ini diperlukan oleh para peneliti wacana. Sebagai apa? Sebagai piranti untuk menganalisis suatu wacana yang mengandung banyak pengetahuan dan pengalaman. Dan prinsip analogi itu bisa diibaratkan seperti pisau bedah untuk melihat dengan jelas apa yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi analisis wacana berdasarkan prinsip analogi itu banyak sisinya, Alvina gitu. Contohnya tadi pemulung dilarang masuk ke wilayah ini. Nah, itu ada sebabnya. Tidak mungkin seseorang itu mengeluarkan suatu menginjak seseorang gitu kan. Apalagi sampai diskriminasi gitu kan, dilarang pemulung karena ya banyak hal-hal lain yang menyebabkan kenapa sih beranggapan seperti itu gitu. Karena ada hal positif, ada juga hal negatifnya gitu. Padahal kalau pemulung masuk ke daerah kita, ke wilayah kita, itu kan membersihin lingkungan tuh kan. Tapi ada juga yang mereka takut kalau ada pemulung, malah pemulung curi barang yang masih bisa dipakai kayak gitu. Terima kasih. Mengenai contoh kan tadi saya bertanya mengenai prinsip analogi dan prinsip penafsiran lokal ya, Kak Mita. Nah, kalau prinsip penafsiran lokal itu yang seperti apa? Yang secara ringkas saja.
saya izin menjawab kembali. Kalau untuk prinsip penafsiran lokal ya tadi ya, sebenarnya sama aja Kak. Kalau untuk antara analogi dan penafsiran lokal. Karena apa? Karena konteks yang dimaksud itu sama-sama tentang wilayah, area, lokal gitu kan, atau tempat di lingkungan sekitar kita. Cuman yang membuat hanya saja yang membuatnya berbeda itu misalnya ya, Mita kasih contoh, misalnya yang membuat dia berbeda itu, misalkan ada suatu statement yang menjelaskan bahwa Indonesia tidak siap perang. Nah, Indonesia tidak siap perang itu tentu muncul pertanyaan yang dimaksud. Indonesia itu siapa? Gitu kan? Perang itu apa? Dengan siapa? Dan seterusnya. Ternyata yang dimaksud Indonesia adalah para atlet sepak bola. Oleh karena itu, perang dalam konteks ini tidak ada yang lain kecuali pertandingan sepak bola gitu. Dan sama sekali bukan perang senjata. Itu bedanya. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya Kak Mita. Sama. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada lagi, saya kasih kesempatan kepada Bu Rani jika ada penjelasan lanjutan dari materi yang kami telah sampaikan tadi. Pada Bu Rani, saya persilakan. Oke, terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan oleh kelompok 13, yaitu ada Meriska dan si Irsyad ya. Si Irsyad belum masuk ya? Ya, Ibu. Belum. Ya, Ibu. Oke. Bentar, Jadi paparan yang disampaikan oleh si Meriska terhadap pertanyaannya Alvina ya yang tanya tadi ya? Itu sudah tepat ya. Jadi ketika kita melihat itu tetap tergantung pada konteksnya ya. Tetap tergantung pada konteks dari situasi yang ada di sekitar kita itu seperti apa. Ya. Tadi kalau berbicara tentang pendekatan menurut Purbani itu ada 3 contohnya ya. Pendekatannya ada 3, yaitu pendekatan episteme, empiris, positivisme, pendekatan fenomenologi, pendekatan poststrukturalisme. Itu tadi. Kalau berbicara analisis wacana dengan metode distribusional itu dijelaskan oleh kelompok ini terbagi menjadi 2 ya, teknik permutasi dan teknik substitusi. Di mana kalau teknik permutasi ini harus ada kejajaran dan pengujian ketegasan tentang letak suatu unsur ya. Jadi kesejajaran maknanya itu harus diperhatikan ketika kita sedang membuat sebuah kalimat dan bagaimana ketegasan letaknya. Ketegasan letak ini lebih condongnya adalah peletakan subjek, predikat seperti itu. Bagaimana dia meletakkan anak kalimat ataupun induk kalimat ya. Sedangkan yang substitusi itu lebih ke teknik ganti. Bisa kalau berbicara teknik ganti, ini kan kita bisa menggunakan kata ganti seperti itu ya. Lah, teknik ganti atau teknik substitusi ini merupakan kalimat atau rangkaian kalimat dengan mengganti bagian atau unsur kalimat lainnya seperti itu. Atau kita menyebutnya dengan kata ganti, itu bisa ada kata ganti promina, ada kata ganti pronomina, ada kata ganti orang, ada kata ganti benda seperti itu ya. Bisa kita membuat atau menggunakan kata ganti yang lain. Oke, itu masukan dari saya ya.
Tadi saya hanya menambahkan bahwa suatu analisis atau hakikat analisis wacana ya yang kita bahas ini, itu kita tetap kembali ke konteksnya ketika kita ingin mengetahui agar apa? Kalau kita mengetahui konteksnya, maka konsep analisis wacana dengan metode apapun yang di sini dijelaskan distribusional itu akan kita pahami dengan tepat seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Tadi sudah dijelaskan oleh Meriska dengan jelas ya. Nih. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri ya. Maaf karena sebelah rumahnya Bu Rani ada orang mengaji dan di sini hujan. Jadi kalau suaranya terdengar, Bu Rani minta maaf. Sama Bu, Kalau di Lampung juga lagi hujan. Bu ya. Iya, ya. Tidak Ya, apa-apa, jadi- Bu, tidak apa-apa. Oh ya ini, Alvina Bagas muncul. Ya, kemarin Bagas presentasi tidak muncul ya, Alvina ya. Gas, kamu kemarin kemana? Ya Allah, Bu, PPR, Bu, ditagih itu RPP-nya. Terus sekarang Irsyad kemana? Irsyad kurang tahu saya, Bu. Alasan Ya, Bu, alasan. Ya benar. Ya sudah kita Astagfirullah. sudah Ini Gas. saya di kampus, Bu. Ya, sudah kita akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.